status PJ-nya tidak ada kebijakan strategis. Yang kedua, bahwa memang tidak ada kewajiban bagi PJ untuk membangun Aceh, karena nggak ada. Kalau dulu RPJM aja sekarang katanya sudah RKA dirubah, tapi nggak ada acuan. Ini kan kerja nggak ada acuan, ini ugal-ugalan semua ini. Jadi kebijakannya juga nggak jelas. Apa dasarnya? Jadi PJ itu tidak bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis untuk Aceh. Yang ketiga, kalau ada isu terbaru bahwa ada PJ gubernur dan sekda bayangan, kalau itu terus dipelihara, Aceh itu akan segera hancur lebur. Secara politik memang nggak ada yang kawal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-27 tahun ketiga edisi Senin 21 November 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas tentang soal PJ Gubernur dan Sekda Bayangan. Ini sudah mulai beredar ya di tengah-tengah masyarakat kita, baik kontra mengenai terkait tentang status hukum PJ Gubernur Aceh, kinerja dan evaluasi kinerja Gubernur Aceh selama beliau menjabat sebagai PJ Gubernur Aceh. Kali ini kita akan angkat tema tentang menyoal status kinerja PJ Gubernur Aceh bersama narasumber kita Dr. Taufik Arahib, SEMSI, ya. Narasumber langganan PTM ini, beliau adalah pengamat politik dan juga ekonomi. Dan pemirsa PTM, narasumber kita juga menjadi dosen di beberapa universitas, yaitu dosen ekonomi dan juga politik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik sudah hadir kembali di PTM ini. Iya, sama-sama. Masih berbincang soal isu-isu hangat di Aceh ini Pak Taufik, terkait tentang evaluasi kinerja PJ Gubernur. Sejauh ini ya, sudah lebih dari 100 hari tentunya PJ Gubernur Aceh bekerja untuk Aceh. Apa yang sudah dilakukan? Ya, kita selaku rakyat, selaku orang yang ingin perbaikan, ingin perubahan, ingin kebaikan, ya tugas kita ikut memperbaiki dan bersuara untuk kebaikan rakyat. Artinya kenapa mereka kita kritik, kita berikan saran, kita coba kritisi. Karena mereka itu pejabat publik. Pejabat publik itu wajib dikritik, kalau enggak nanti semena-mena. Artinya karena dia menggunakan uang negara dan uang rakyat, wajib kita selaku rakyat wajib mengawasi dan mengkritik pejabat publik. Jadi kalau masih sedikit referensi, jangan ngomong lah, jangan bangun redaksi-redaksi nggak boleh dikritik. Yang perlu solusi bukan pada rakyat, solusi itu pada pejabat. Nah, bicara tentang kinerja Gubernur Aceh ya, dan juga mempertanyakan statusnya, ini kan berapa hari ini beredar lagi. Sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah ada mempersoalkan atau menyoal status PJ Gubernur Aceh. Itu yang dipersoalkan status PJ Gubernur Aceh apa secara apa sih nih? Itu secara hukum. Secara hukum. Dia sudah melanggar hukum. Dan kemarin YLBHI itu pusat dan Aceh sudah memperingatkan dari awal status dia. Dia militer aktif, bekas Panglima Aceh, Panglima Kodam 1 Iskandar Muda. Kemudian ditarik ke Mabes. Dari Mabes karena kondisi kepentingan politik, ya ini kalau yang tidak paham saya jelaskan nanti. Otoritarian politik, sentralistik. Mereka ingin alasannya pelaksanaan pemilu serentak, pilkada. Maka ini kan kosong selama, bukan tanggung, bukan 6 bulan, 30 bulan. Per 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun setengah. Nah, oleh karena itu dia pertama diangkat menjadi staf ahli hukum dan keamanan di Kemendagri. Nah, merubah status itu dia harus tidak lagi militer, harus ASN, pegawai negeri sipil. Oke lah, ternyata itu proses itu tanggal 1, tanggal 4 sudah diangkat, ternyata tanggal 5 habis masa jabatan Gubernur Aceh. Tanggal 6 dia dilantik. Dia diangkat lagi menjadi PJ Gubernur Aceh. Itu kan sama-sama JPT. Jabatan Pratama Tinggi.
di Kemendagri jabatan Pratama Tinggi, di PJ Gubernur Aceh itu juga jabatan Pratama Tinggi. Timbul alasan lain lagi bahwa dianggap dia sudah pensiun. Orang pensiun tidak boleh menjabat jabatan Pratama Tinggi karena menggunakan anggaran belanja publik. Dia kan dibayar dengan uang negara. Kalau pensiun artinya status PNS sudah tidak ada lagi dong? Tidak, sudah pensiun. Sudah Berarti pensiun. dia bukan di PNS, bukan juga sebagai pejabat militer. Nah, ini kalau menurut YLBHI, itu kan orang hukum, memang ngerti hukum. Masa semua tidak ngerti hukum? Biasa hukum kalau yang melanggar rakyat jelata ya itu ditindak. Kalau yang di atas, nah ini siapa yang salah? Yang salah memberikan SK. Siapa yang menandatangani SK? Dan siapa yang melantik? Itu yang harus bertanggung jawab. Itu udah otoritas presiden nih? Iya, karena alasannya alasan pilkada dan pemilu serentak saja kan. Kenapa dibuat PJ? Apakah PJ, PJS atau PLH dan seterusnya itu tetap pada JPT, tidak boleh pada orang pensiun. Karena dikatakan beliau pensiun. Persoalan ada SK pensiun atau enggak, akan sekarang ini kan suka-suka aja. Kalau untuk rakyat ya nggak boleh. Nah, oleh karena itu jabatan selama 30 bulan ini kalau dijabat oleh orang bermasalah secara hukum, bukan kita yang katakan, YLBHI. Hari ini YLBHI sedang menyuarakan itu. Awal juga sudah disuarakan oleh YLBHI, termasuk YLBHI Aceh. Itu teman-teman kita di situ juga bicara tentang itu. Jangan, tidak boleh, karena kasusnya di Sulawesi kan diberhentikan. Juga sebagai militer aktif. Yang di Sulawesi udah diberhentikan? Sudah diberhentikan. Nah di sini, sekarang apa pesannya? Dia dilindungi oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Oke, termasuk mungkin apakah pelanggaran hukum seperti itu maksudnya bisa dilindungi nih Pak Taufik? Ini kan dari awal sudah melanggar hukum. Nah, untuk kerja-kerja dia berdasarkan titipan pusat, apa yang harus dikerjakan. Kemarin itu apa kata pusat? Tolong kendalikan inflasi seluruh Indonesia, karena tahun 2023 akan terjadi krisis global. Termasuk krisis energi dan krisis ekonomi. Hari ini USA itu sudah 9% inflasinya. Indonesia masih kecil, sekitar 5,4, tidak sampai 6. Karena diperkirakan di atas 6, tapi tidak sampai. Artinya apa? Ada persoalan dengan perekonomian dan anggaran belanja negara Indonesia. Termasuk kalau dalam teori, saya bicara teori ekonomi, tadi kita bicara otoritarianisme pusat yang sentralistik. Itu ada circular flow diagram itu. Ada household firm itu, ada circular flow yang beredar antara kepentingan household dan firm, masyarakat dan perusahaan. Nah, kenapa inflasi rendah belum mencapai seperti yang ditargetkan? Karena aktivitas produksi dan ekonomi itu rendah. Kalau di Aceh hari ini, saya dapat rilis dari BI itu, inflasi di Aceh berdasarkan BI dan BPS, indeks harga konsumen itu melambung 0,49%, Banda Aceh 0,78%, Lok Sumawe 0,90%. Jadi 3 daerah ini yang dilakukan survei ataupun penelitian oleh BPS, dan rata-rata agregat Aceh itu 0,77%. Itu rendah. Apakah ini membanggakan? Disuruh kendalikan malah rendah. Artinya apa? Secara ekonomi, secara ekonomi itu circular velocity of money, peredaran uang di masyarakat itu rendah. Daya menyebabkan purchasing power parity, daya beli masyarakat juga rendah. Jadi bukan karena kemampuan mengendalikan inflasi, tapi ada persoalan dengan ekonomi. Produktivitas ekonomi itu rendah. PDRB Aceh rendah. Income per kapita, income masyarakat Aceh itu 6,5484 juta per tahun per penduduk, income per kapita. Jadi yang paling tinggi itu DKI 45 juta.
Wah, rendah sekali kalau misalnya bicara. Iya, Kaltim 33. Jadi di bawah DKI itu Kaltim. Yang paling rendah ya NTT. NTT kan tidak punya sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang bisa diandalkan untuk diproduksi. Maluku 4,5 juta. Dengan anggaran yang misalnya kita bilang kita ada APBA, dengan ada Otsus, kemudian ada juga dana APBN, kemudian juga kita dengan sumber daya alam yang sangat melimpah nih Pak Taufik. Apakah memang angka seperti itu rendah untuk Aceh? Karena produktivitas dan sumber daya alamnya juga rendah, makanya kita anggap itu masih rendah. Tapi itulah realitas. Realitas pendapatan per kapita rakyat Aceh. Kalau realitas rata-rata itu kan berarti ada yang tinggi, ada yang rendah. Karena apa? Velocity of money saya katakan, uang itu dikuasai orang-orang dan kelompok tertentu. Berarti peredaran bukan di rakyat yang ada uangnya. Jadi nggak berarti beredar. beredar uangnya hanya pada kelompok tertentu ya? Iya. Bukan pada masyarakat. Ya, di samping itu yang kita katakan tadi melanggar, juga melanggar UPA. Apa UPA itu bukan hukum, bukan undang-undang. Seharusnya 2022 sudah pilkada, kita sudah punya pemimpin, September atau Oktober ini sudah dilantik kan, sudah ada pemimpin baru. Artinya UPA itu tidak ada lagi nih Pak. Ini nggak tahu kita. Atau ada seperti tidak ada. Itu karena elit Aceh, eksekutif, legislatif, termasuk penyelenggara itu seperti nggak ambil pusing. Rakyat sipil termasuk saya juga menyuarakan supaya pilkada 2022 kan. Kalau begitu KIP juga bubarkan, partai lokal juga bubarkan. Karena itu kan ada di UPA. Tapi tidak, hari ini apa? Itulah yang cover both side itu tadi. Jadi berwajah ganda ya. Elit kita berwajah ganda, kepentingan politiknya terpenuhi, kepentingan ekonominya terpenuhi, dia tidak peduli. Karena itu kalau pilkada itu ke kepentingan rakyat. Entry point-nya status leg spesialis secara undang-undang di Aceh itu kepentingan rakyat adalah melaksanakan pilkada. Nah, pilkada tidak ada, berarti ada PJ. PJ itu dengan melanggar UPA tidak apa-apa katanya. Karena seharusnya kan pergantian pemimpin Aceh itu 5 tahun sekali. Nah ini kan artinya kalau sudah 7 tahun setengah. Kalau begitu tidak ada kekhususan lagi nih Pak Taufik. Wallahu alam, ini mungkin kalau kita bicara itu nanti tidak bicara khusus lagi itu. Secara analisis politik itu kan harus dikaji secara lebih mendalam. Analisis politik Pak Taufik tadi menyoal status dan juga PJ Gubernur Aceh ini. Kalau begitu seperti Anda sampaikan tadi, artinya PJ Gubernur datang ke Aceh hanya untuk pemilu 2024. Iya, itu kan pesannya. Dia mengendalikan situasi dan stabilitas politik hingga menjelang pilkada dan pemilu serentak 2024. Artinya nggak masalah dong kalau misalnya Pak PJ tidak melakukan apa-apa perubahan ekonomi. Memang nggak ada kewajiban ya buat nggak buat apa-apa di Aceh. Makanya apa kewajiban dia? Kenapa Dia nggak ada manifesto. Dia nggak ada platform kerja. Dia tidak ada visi misi. Dia hanya menerima titipan pusat. Yang saya katakan tadi, otorianisme politik yang sentralistik hari ini dijalankan di Aceh. Buktinya bulan yang lalu Jogja sebagai daerah istimewa melantik kembali gubernur, walaupun orangnya itu juga SK-nya SK baru. Aceh tunggu 2 tahun setengah lagi, 60 bulan. Tidak ada kebijakan strategis kalau itu pejabatnya adalah PJ, PJS, PLH. Karena dia tidak punya kewajiban untuk itu. Secara politik, termasuk politik anggaran yang harus dia jalankan. Maka hari ini realisasi anggaran baru 13,7 triliun. Ini sudah bulan apa? Lihat banyak yang kebut-kebut, termasuk ada kementerian bagi-bagi sepeda motor. Ini dikebut, pelatihan setiap hotel penuh. Akhir tahun. Jadi kan untuk memenuhi anggaran belanja publik APBA kemarin kan sekitar 16 triliun lebih. Jadi supaya mengejar tidak silpa. Sisa lebih penggunaan anggaran. Meskipun silpa itu nanti ditarik lagi jadi anggaran. Karena apa? Hari ini dana otsus untuk 2023 tinggal 1%. Itu juga jadi persoalan. Dan ada orang cover both side juga, saya katakan. Itu orang ahli hukum masih ngomong leg spesialis, maka kita revisi UPA. UPA-nya nggak berlaku lagi, apa yang kita revisi? Kan mabuk ini namanya. Apa jurus mabuk apa lagi? Pengakuan leg spesialis sudah dilanggar.
Nah, oleh karena itu selama ini kinerja Gubernur Aceh kalau kita lihat dalam analisis kuantitatif itu pertumbuhan ekonomi terendah di seluruh Indonesia. 2,13%. Rata-rata nasional itu 5,72%. Kita marah di bawah Nusa Tenggara Timur yang 3,36%. Kita punya sumber daya ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Di darat itu apa yang nggak ada? Boksit ada, minyak ada, gas ada, uranium ada, emas ada, timah ada, hampir semua ada, batu bara ada. Nah, siapa yang kelola? Begitu juga sumber daya akuatik di laut. Termasuk di laut hari ini juga sudah mulai dieksploitasi sumber daya alam minyak dan gas. Begitu juga yang lain-lainnya. Karena apa? Kita selama ini kenapa tingkat pertumbuhan rendah? Ini kan sangat mempengaruhi ekonomi, basic ekonomi. Basic ekonomi itu pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan. Itu tidak dapat tidak bekerja secara maksimal secara ekonomi. Ini jadi masalah. Jadi persoalan ini kalau masyarakat susah, tingkat pertumbuhan rendah 2,3, secara politik ini kan ada tanda tanya besar. Kenapa bisa begini? Artinya Aceh tidak diurus secara benar. Kalau Aceh tidak diurus secara benar, berarti siapa pengurus dan pemimpin Aceh hari ini? Kalau sistem demokrasi politik modern itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutifnya juga dia jalan sendiri. Tadi sudah disinggung ada pejabat gubernur bayangan dan sekda bayangan yang merupakan broker, agen. Saya nggak tahu apakah mafia di situ atau komprador. Dia makan saja itu. Berarti artinya ini Aceh sedang diurusi oleh mafia-mafia ini, Pak Taufik. Artinya kan begini, kalau kita lihat ada rilis hari ini ya seperti itu. Jadi tidak bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kan makanya uang itu tidak beredar di masyarakat. Saya tekan tadi hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu dan kelompok tertentu. Belum lagi kebocoran. Kita tidak punya industri-industri strategis, kelas menengah maupun atas. Kalau yang harus dihidupkan seperti tadi, yang basic itu masuk informal, sektor informal, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga kemiskinan kita itu turun sedikit, masih berada pada posisi 14,64%. Di atas rata-rata nasional 9,54. Demikian juga pengangguran terbuka kita sekitar 6,17%. Kemarin sesudah COVID juga ada bertambah sekitar 200.000. Kan jadi masalah. Ini artinya apa? Kinerja gubernur itu dipertanyakan. Nah, kita mau sanksikan apa dengan dia? Dia orang memang titipan pusat, nggak ada kepentingan Aceh, tidak ada kepentingan rakyat sama dia. Tapi kenapa misalnya DPRA ataupun penggerak-penggerak lainnya tidak menyurati nih? Kalau misalnya dari dasar misalnya statusnya PJ Gubernur juga dipertanyakan secara hukum, kinerja juga mungkin tidak sejalan dengan apa yang ada. Nah, ini artinya bisa diminta Jokowi untuk memecat dong atau mencopot PJ Gubernur. Kalau seandainya memang, kenapa rakyat Aceh tidak melakukan? Kenapa DPRA tidak melakukan? Masyarakat sipil yang sudah bersuara. Karena masyarakat sipil dari awal juga minta supaya pelaksanaan Pilkada 2022. Ternyata mereka itu kan orang politik. Hari ini juga ya, saya dengar PTM yang terbaru itu, dealnya sesudah deal baru, waduh kan. Kan juga PTM yang lalu mengatakan, wah apa artinya fungsi legislasinya nggak jalan. Iya, pengawasan, anggaran semua nggak jalan. Iya. Jadi ini kan artinya apa? Kalau begitu DPR ini subordinat dari, atau legislatif ini subordinat dari eksekutif. Nggak punya peran. Semua diatur oleh eksekutif. Eksekutif menggunakan birokrasi. Ya, kepentingan politik anggarannya juga lebih besar. Kapitalisme politik untuk kepentingan pilkada ataupun pemilu legislatif 2024 hari ini sudah dalam bayang-bayang. Mereka punya kepentingan politik. Orang politik punya kepentingan politik. Dan termasuk juga bisnis politik. Oh iya, itu kapitalisasi itu kan bagian dari bisnis politik. Bagiannya itu bisnis politik. Kenapa? Mereka perlu modal untuk naik 2024. Begitu juga dengan yudikatif. Hari ini kan ada tanda tanya besar yudikatif kita. Oke.
Tapi Pak Taufik, ini menarik sekali tentang PJ Gubernur dan juga Sekda Bayangan. Ini ada Wakil Gubernur Bayangan, kemudian tim ahli. Sampai sekarang kan kita melihat sudah 100 hari lebih ini kinerja PJ Gubernur, tapi tidak ada di dalam struktur ataupun SK yang memang bisa dibaca oleh orang lain. Ini seperti apa sebenarnya kinerja? SK-nya ada, SK-nya ada, tapi nama yang jadi bayangan itu yang nggak ada. Itu yang jadi persoalan. SK-nya ada, tapi namanya apakah tim kerja, staf ahli, tim ahli, itu harus jelas. Tapi, apa namanya? Nah, yang jadi brokernya di mafia itu tadi nggak ada namanya dalam SK, tapi dia yang mengatur semuanya. Itu yang jadi persoalan hari ini. Sehingga ya begini jadinya, memang ada kepentingan rakyat pada mereka. Jadi tim ahli ini dibentuk hanya untuk memperkaya diri sendiri atau seperti apa nih Pak Taufik? Tim ahli itu seharusnya kan kalau memang serius tim ahli, mereka harus membantu gubernur berpikir secara objektif, secara kalaupun subjektifnya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan mereka. Hari ini mafianya jalan, saya dengar itu. Ini yang dirilis hari ini ada PJ Gubernur Bayangan dan Sekda Bayangan. Sini sudah mulai bahasa Inggrisnya krek-krok. Jadi sudah mulai krek-krek, kalau terlalu dipaksakan ada yang mundur. Yang pejabat resmi mundur kalau dipaksakan. Kenapa? Mereka mengejar proyek. Jadi mafia itu tadi. Maka saya lihat ada beberapa teman-teman dari media, orang-orang yang peduli itu mengatakan banyak mafia di mana-mana. Termasuk mafia di Aceh yang besar sekali perannya untuk mengatur berbagai anggaran belanja publik dari Aceh. Kita mengkritisi ini karena anggaran belanja publik ya, bukan karena ada keinginan lain. Saya pikir, saya tadi diingatkan sambil ngopi pagi saya dengan tukang beca, ada ilustrasi menarik. Hai Pak, ya apa? Serigala, anjing itu kalau sering diberikan tulang bekas, dia nggak akan menggonggong dan tidak akan mengganggu orang ya, seperti kata kita diskusi sebelumnya tadi, ada cuan dan tuan kan. Jadi ini memang filsafat sederhana dari rakyat itu kadang-kadang enak kita dengar. Nyokabe lagi di ada pada soh gitu. Jadi untuk apa dijemur kalau padi kosong kan? Macam-macam ya. Kalau gitu saya bilang hari ini saya yang bayar kopi, duduk dengan ini mereka murah. Pengawal dan juga pengamat ini Pak Taufik, ini kan siapa sebenarnya yang bisa mempunyai otoritas untuk mencopot PJ Gubernur? Presiden? Ya presiden lah. Kalau presiden nggak apa dia sanggup lihat persoalan di Aceh seperti ini? Dia juga punya orang yang memperhatikan. Tapi kalau misalnya dia dilantik atas kepentingan presiden, kan bisa saja. Ya memang kepentingan presiden, dia dilantik juga memang kepentingan presiden untuk mengawal pemilu sampai 2024. Kalau jadi, ini udah ada isu tidak jadi lagi. Jadi suka-suka hati aja. Karena apa? Dalam teori politik itu ada istilahnya ya ada istilahnya menggunakan probability theory. Teori kemungkinan ini, kemungkinan itu. Karena memang sebelum berlaku, sebelum terjadi itu akan tidak realistis. Dia mungkin jadi, mungkin ini, mungkin itu. Sama juga mungkin hari itu dianggap bisa membantu pembangunan Aceh. Makanya tiap hari kan dia yang ngomong kita akan melakukan pembangunan untuk Aceh. Itu kan bahasa klise saja. Memang saya katakan tidak ada kewajiban ya, karena dia nggak punya manifesto. Dia tidak punya visi misi sebagai PJ Gubernur Aceh. Hanya dititipkan untuk menjadi PJ Gubernur Aceh. Nah, hari ini dia sebentar-sebentar ke Jakarta. Kemarin kebetulan aja, karena lagi banjir Tamiang, bersinggah di Tamiang, ntar bisa berangkat lagi balik ke Aceh, ke Banda Aceh. Nanti berangkat lagi. Ya tugasnya itu ya memang mungkin berapa jam di sini, berapa hari di Banda Aceh, berapa hari di Pendopo, berapa hari kantor gubernur. Ya, selebihnya di Jakarta. Dia kan masih staf ahli Kemendagri. Dia mungkin rapa-rapa di sana. Katanya lobi sana, lobi sini, nggak ada. Jadi di media itu hanya pencitraan saja nih Pak Taufik. Kalau misalnya PJ Gubernur misalnya bolak-balik ke Jakarta melakukan diplomasi untuk kepentingan Aceh.
Kita buktinya realistisnya nggak ada kan. Itu alasannya kenapa harus hitungan 100 hari. Memang nggak ada aturan menyatakan 100 hari boleh dievaluasi, nggak ada. Tapi tanda-tanda kehidupan manusia itu kan 100 hari juga. Kalau dia 100 hari sudah nampak geliat aktivitas ekonomi membantu rakyat, sudah nampak. Hari ini enggak, kayak eksklusif. Jadi apa? Kita berharap apa? Enggak berharap apa-apa memang. Secara rasional politik kita tidak berharap apa-apa sama dia. Nah, kalau bermasalah seperti ini, ya silakan pertimbangan siapa yang bertanggung jawab. Kemendagri, presiden ya harus bertanggung jawab. Karena buktinya secara kuantitatif persoalan ekonomi di Aceh itu tidak, jangankan ngomong pembangunan, inflasi rendah, tingkat pertumbuhan ekonomi rendah, ya, pengangguran tinggi. Artinya ini Kemiskinan bukti kegagalan tinggi. ya, bukti Ya, kegagalan. demikian juga persoalan pertumbuhan ekonomi dari triwulan kedua ketiga itu perhitungan year to year itu 4,36%. Oke, Pak Taufik, ya, kalau misalnya PJ Gubernur itu dipersoalkan dari status hukumnya, apakah yang misalnya seperti Sekda yang diganti atau dilantik itu juga bermasalah status hukumnya? Karena Sekda itu kan ASN, dia jabatan birokrasi. tapi kan dilantik sama orang yang bermasalah secara hukum. Oh, itu mungkin secara hukum kita tanya sama orang hukum. Okay. Mereka yang tahu apakah ada multiplier effect terhadap hukum. Apakah berlaku itu atau nanti ada istilah apa kondisi darurat, kondisi ini, kondisi itu. Karena memang Sekda yang lama juga mungkin sudah kinerjanya sudah dievaluasi tidak baik, diganti Sekda baru. Nah, ada di belakang Sekda baru ada Sekda bayangan lagi kan. Ini kan bingung. Jadi analisis politiknya bagaimana? Kebijakan birokrasi itu dipengaruhi oleh yang mengatur itu Sekda bayangan. Kalau terlalu banyak bayangan tim ahli, tim PJ, tim bayangan itu artinya ini mempertanyakan juga kapasitas PJ Gubernur Aceh sebagai pemimpin. Jadi bukan strong leader kan? Weak leader jadinya, bukan strong leader. Jadi kalau nggak strong leader berarti ya itu harus dievaluasi juga. Karena kan mereka juga dievaluasi 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi Pak Taufik, yang menjadi analisa masyarakat awam ini Pak Taufik, ini banyak diskusi terkait Aceh ini kan banyak ragam kekayaan, apalagi migas ditemukan. Apakah misalnya menjadi buruan pusat aja untuk Aceh, kepentingan elit politik, tidak ada kepentingan untuk masyarakat atau seperti apa? Tapi kalaupun tanpa dikelola oleh pusat, sebenarnya Aceh sudah... Karena aturan undang-undang sumber daya alam, itu pasal 33 kan, yang ada di laut, darat, dan udara itu milik pemerintah pusat. Nah, kemarin itu ada aturan UPA agar sekian persen. Nah, dalam aturan itu yang saya sebutkan tadi. Ya, sekarang untuk pilkada aja dilanggar, nggak ada yang protes. Itu kan perlu terjemahan dari SDM-nya lagi kan. Yaitu udah ada kementerian atau dinas sumber daya alam dan mineral, ada lagi BPPA, BPA, badan lagi, ada badan ini, badan itu kan hanya sekedar persis seperti yang tadi, tim-tim itu hanya bagi-bagi jabatan aja, bagi-bagi uang dan kepentingan ekonomi. Baik Pak Taufik, menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Tapi untuk closing statement nih Pak Taufik, mungkin silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah terkait PJ ini. Tapi saya mau tanya nih Pak Taufik, dari hati paling dalam, Anda sebagai pengamat pengamat politik ataupun ekonomi, apakah misalnya Pak PJ Gubernur harus dicopot atau tidak? Iya atau tidak pilihannya Pak Taufik? Ya, kalau kinerjanya jelek, kita kembalikan kepada yang meng-SK-kan. Kalaupun kita bilang copot, kalau dia SK-nya tidak dicopot, ya sama saja. Siapa yang mengeluarkan SK? Presiden pastinya. Ya silakan, dibuat aja SK baru. Nah, karena ini bukan pilihan rakyat, gubernurnya bukan pilihan rakyat juga nggak ada hak untuk karena mereka kepentingan mereka. Karena sedikit saja ada persoalan, berarti kan instabilitas secara nasional ada persoalan. Meskipun Aceh itu coba penduduknya cuma 5,38 juta. Tapi dampak politiknya besar. Karena kita ada persoalan sesudah konflik, perdamaian, hari ini masih dipantau katanya 25 tahun, 27 tahun
pasca konflik perdamaian itu juga masih dalam pengawasan, tapi apakah pengawasan itu masih berlaku? Kalau berlaku, kenapa diam saja pada saat tidak dilaksanakan Pilkada 2022? Berarti pengawas juga tidur kan? Jadi pengawas itu kalau ibarat main bola, ini kan permainan antar kampung, permainan bola antar kampung, tapi jurinya dari FIFA umpamanya. Jadi FIFA-nya tidur atau enggak? Begitu juga ya kan ini. Jadi persoalan serius ini mudah-mudahan jadi perhatian ya. Apakah saya nggak tahu apakah mereka ada nonton PTM atau enggak. Pasti ya. Media ini kan secara nasional kan sekarang ini sudah lebih mudah diperhatikan. Ya. Jadi saya pikir hal yang terpenting sekaligus saya katakan statement ini mohon supaya segera diperbaiki Aceh. Meskipun kebijakan politik dan ekonomi ini sangat lemah karena status PJ-nya tidak ada kebijakan strategis. Yang kedua, bahwa memang tidak ada kewajiban bagi PJ untuk membangun Aceh karena nggak ada. Kalau dulu RPJM aja sekarang katanya sudah RKA dirubah, tapi nggak ada acuan. Ini kan kerja nggak ada acuan ini, ugal-ugalan semua ini. Jadi kebijakannya juga nggak jelas. Apa dasarnya? Jadi PJ itu tidak bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis untuk Aceh. Yang ketiga, kalau ada isu terbaru bahwa ada PJ gubernur dan sekda bayangan, kalau itu terus dipelihara, Aceh itu akan segera hancur lebur. Gitu. Secara politik memang nggak ada yang kawal lagi kan. Jadi apalagi kalau sistem politik modern ada trias politika itu. Hari ini kan trias politika itu tidak jalan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu dipertanyakan rakyat. Jangan sampai distrust dilakukan oleh rakyat. Karena hari ini juga banyak, kalau kita mengacu pada teori yang dikembangkan oleh kelompok Manchester School of Thought, social action itu ada di sekitar PJ Gubernur. PJ Gubernur ini kalau tidak hati-hati juga, saya nggak tahu apakah tindakan hukum ada terhadap beliau. Kalau ada uang anggaran belanja publik yang tidak tepat, mungkin saja nanti akan jadi persoalan. Ini oleh karena itu saya pikir tentang isu terakhir yang baru saja beredar itu tentang PJ Gubernur dan sekda bayangan itu kebijakan keberanian daripada Gubernur PJ Gubernur itu mengambil tindakan atau tidak. Kalau enggak, dia memang statusnya hari ini kan bukan strong leader, tapi weak leader. Atau dia hanya menurutkan keinginan kepentingan pemerintah pusat bahwa ya ini kan hanya menjaga saja. Ya, seperti inflasi jangan karena krisis global ataupun stabilitas politik menjelang pemilu serentak, pilkada serentak 2024, hanya itu, maka dia nggak ada kewajiban lain. Enak ya Pak, kalau misalnya jadi PJ Gubernur hanya untuk menikmati itu saja tanpa kinerja. Ya kalau kita nggak punya moral, nggak punya etika, boleh silakan. Okay. Apa beliau nggak punya etika moral? Beliau nggak punya agama. Nah itu terserah kan. Baik pemirsa PTM, terima kasih Pak Taufik atas waktunya hari ini. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga podcast kita. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.